Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency ya. Kalau kita lihat bersama teman-teman ya, kita ketahui bersama bahwasanya keadaannya memang belum bisa dikatakan yang super duper luar biasa ya kan. Untuk penurunan kali ini memang sangat-sangat seperti ini teman-teman, apalagi ya kalau kita berkaca biasalah ya hari weekend teman-teman ya. Biasanya di hari Sabtu Minggu itu market ya dominan memang merah seperti ini ya. Semoga saja nanti besok atau lusa keadaan market sudah mulai kembali normal lagi. Semoga seperti itu teman-teman dan semoga mengalami kenaikan ya. Oke, amin, mantap jiwa ya. Dan di sini teman-teman ada sedikit informasi dan perlu kita waspadai juga karena di sini terjadilah CC Binance juga sudah mulai khawatir gitu teman-teman dengan hal ini ya. Jadi ini warning buat bisa dikatakan pemain kripto gitu teman-teman, karena sekelas CC Binance ya, sekelas CC Binance yang memiliki platform terbesar di dunia yaitu Binance ya, itu pun mengalami kekhawatiran ya teman-teman dengan hal yang mungkin akan terjadi dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman ya. Nah, jadi di sini FBF teman-teman, SBF ya, mencoba mengacaukan pasar kripto untuk menyelamatkan FTX. Oke, jadi SBF ini teman-teman mencoba nih untuk mengacaukan kondisi cryptocurrency. Dia bertujuannya apa? Dia mengacaukan cryptocurrency buat menyelamatkan FTX, platform exchange yang runtuh baru-baru ini ya, sekelas FTX ya kan, bisa dikatakan itu raksasa juga gitu teman-teman, akhirnya runtuh. Nah, disinilah yang menyebabkan Changpeng Zhou ini mengalami kepanikan juga. Nah, langsung kita bahas ya. Perdagangan yang dilakukan diblokir dulu. Oke lah, batal. Oke. Jadi di sini perdagangan yang dilakukan oleh Alameda Source dilaporkan berfokus pada stablecoin dengan DPEG Tether. Nah, tujuannya apa ya? Dia ingin mendipek ya, ingin mendipek si Tether stablecoin ya teman-teman. Mungkin bertujuan seperti dipeknya USDC waktu itu ya teman-teman, di launch gitu ya. Dia ingin mencoba mendipek si Tether ini teman-teman, agar apa? Menggoyahkan kondisi pasar. Jika Tether ini mampu didipek ya, mampu turun jauh gitu teman-teman, otomatis apa? Keributan di dalam cryptocurrency, kehancuran di dalam market crypto, kepanikan orang-orang untuk ngejual itu akan semakin tinggi dan itu akan membuat harga kripto semakin parah lagi gitu teman-teman. Maka dari itu Changpeng Zhou juga merasa khawatir dengan hal ini gitu. Jadi kita juga perlu waspada dan antisipasi ya, dan kita juga harus memantau perkembangannya nanti. Oke. Nah, jadi di sini eksklusif Tether dan CEO Binance Changpeng Zhou ya, Zhou khawatir bahwa Sam Bankman-Fried SBF mantan CEO FTX berusaha untuk mengacaukan pasar kripto yang bertujuan untuk menyelamatkan bursa yang sekarang bangkrut menurut laporan pada 9 Desember kemarin. Oke, nah pesan yang dilihat oleh The Wall Street Journal dari obrolan grup Signal bernama Koordinasi Pertukaran mengungkapkan argumen antara Changpeng Zhou dan SBF ini pada 10 November tentang stablecoin USDT milik Tether. Oke, nah jadi menurut laporan tersebut, CC dan yang lainnya dalam grup khawatir bahwa perdagangan yang dilakukan oleh Alameda Research berfokus pada dipeknya stablecoin yang akan memiliki efek riak pada harga kripto. CEO Binance dilaporkan menghadapi SBF. Oke, memang benar ya teman-teman ya. Karena gini ya, kalau yang diserang itu stablecoin ya seperti Tether ini teman-teman, stablecoin itu harusnya harganya tetap stabil ya kan, 1:1 dengan dolar seperti itu teman-teman. Dia tidak boleh turun dari rank harga dolar kan, seperti itu. Nah, jika terjadi hal tersebut ya, yang namanya stablecoin kok nggak stabil harganya, itu yang akan membuat kepanikan orang, itu yang akan membuat kehancuran dalam cryptocurrency jilid 3 atau fase ketiga. Fase
fase pertama karena launch, fase kedua karena FTX ya. Kalau sampai ini terjadi, fase ketiga karena defect-nya Tether. Nah, maka dari itu Cheng Peng Su pun cukup khawatir juga, cukup panik ya kan. Nah, jadi berhentilah di sini pun Cheng Peng Su mengungkapkan gitu terhadap SBF ini teman-teman. Berhentilah mencoba mendefect stablecoin dan berhenti melakukan apapun. Hentikan sekarang. Jangan menyebabkan lebih banyak kerusakan. Oke, itu adalah permintaan daripada Cheng Peng Su terhadap SBF. Kamu berhenti saja ya, jangan mendefect stablecoin. Itu akan membuat kehancuran dalam cryptocurrency kan. Dibilang seperti itu, lebih baik ya hentikan saja gitu. Nah, tapi di sini teman-teman, SBF ini membantah klaim tersebut, membantah rumor tersebut, katanya mau menyerang stablecoin Tether gitu. Dia SBF ini membantah ya. Jadi gini logikanya ya, banyak yang bilang bahwasannya nggak mungkin maling aku, kalau maling aku itu banyak penjara yang penuh gitu ya. Ya kita nggak ada yang tahu mana yang benar, mana yang enggak kan. Tapi kalau sekelas CEO Binance aja sudah mulai panik dengan keadaan seperti ini, ya mungkin bisa jadi hal ini benar gitu ya kan, karena sekelas pemilik exchanger terbesar di dunia pun panik dengan hal ini gitu teman-teman. Jadi kita harus waspada dan hati-hati juga, oke? Dan di sini kalau kita lihat teman-teman ya, jadi mengutip laporan mengenai dana pelanggan yang salah penanganan dan dugaan penyelidikan agensi Amerika Serikat pada 10 November, Tether Ardoino juga mengatakan perusahaan tidak memiliki rencana untuk berinvestasi atau menjaminkan uang ke FTX Alameda seperti dilansir Cointelegraph. Detail baru tentang perjanjian yang gagal antara Binance dan FTX terungkap pada 9 Desember dalam utas Twitter. Cici menyebut Backman Friends sebagai penipu. Oke ya. Jadi itulah salah satu alasan kenapa Cheng Peng Su ini tidak jadi mengakuisisi FTX, karena sempat ya Cici Binance ini mau mengakuisisi FTX waktu itu, tapi nggak jadi ya. Mungkin karena Cici Binance juga mengetahui latar belakang ya, dia paham nih latar belakang yang terjadi di dalam FTX ya. Dan di sini pun Cheng Peng Su ngeluarin statement bahwasanya SBF ini adalah penipu, mengatakan Binance keluar dari posisinya di FTX pada Juli 2021 setelah menjadi semakin tidak nyaman dengan Alameda. SBF ya dilepaskan di bursa menarik diri menurut CEO Binance ya. Itulah awal-awal juga gitu teman-teman, semakin hancurnya harga token atau kripto FTX itu ya. Nah, pada 11 November FTX Group dan hampir 130 perusahaan termasuk FTX Trading, FTX US di bawah West Rollham Service dan Alameda Research mengajukan kebangkrutan di Amerika Serikat. Sejak bangkrutnya FTX, SBF ini telah disebutkan dalam 7 tuntutan hukum class action dan banyak penyelidik dan investigasi, termasuk penyelidikan manipulasi pasar oleh Jaksa Federal. Oke, nah jadi inilah ya, kita tetap harus berhati-hati ya, tetap waspada dengan keadaan yang seperti ini. Jadi gini teman-teman ya, banyak media yang juga menggoreng kripto ini biar semakin turun, banyak sekali ya teman-teman ya. Banyak berita-berita yang membuat kepanikan pasar cryptocurrency, banyak teman-teman ya. Salah satunya seperti ini, biar apa, semakin banyak orang yang panik, semakin banyak orang yang ngejual, semakin hancur harga kripto, semakin rendah harga kripto, disitulah para cukong-cukong, para bandar-bandar masuk. Nah, ketika harga kripto sudah mulai ada pergerakan naik, disitulah pemain retail akan mulai masuk juga. Dan disitulah ya sistem keberuntungan itu ketika naik pas posisi ketika masuk pas posisi naik ya, sistem keberuntungan itu 50/50 ya. 50% kita akan cuan, 50% kita akan sangkut gitu teman-teman. Karena apa? Ketika harganya drop, harganya turun, pemain retail nih takut buat masuk, tapi bandar malah seneng dia buat masuk. Tapi ketika harganya sudah mulai naik, sudah mulai kelihatan naik gitu, sudah mulai membentuk tiang hijau, pemain retail mulai berani masuk ya. Itulah yang sebabnya kenapa saya sering ingatkan jangan pernah masuk pas posisi lagi naik kenceng-kencengnya ya, lagi membuat tiang hijau yang cukup tinggi ya. Tapi kalau kalian takut ketinggalan ya, gunakan sistem DCI gitu ya, jangan all in ya. Oke, mungkin ini dulu ya tentang market kripto kali ini, semoga sedikit membantu. Salam cuan.